0033. Di sini saya dari kelompok 2A praktik struktur beton. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, yang dimana itu ada pendahuluan, penentuan beban, dan preliminar desain, yang dimana itu terdiri dari pengantar perancangan gedung beton berulang, standar dan peraturan yang digunakan, kategori gedung dan kriteria desain, penentuan pembebanan, dan estimasi dimensi awal balok, kolom, dan plat. Nah, di sini tuh ada anggota kelompok Yesika Febrianti Saragi dengan NIM akhir 05, Galia Ditya dengan NIM akhir 21, Rahmat Arifin Ilham dengan NIM akhir 29, dan saya sendiri dengan NIM akhir 33. Di sini itu saya akan menjelaskan tentang konstruksi bangunan merupakan proses kompleks yang melibatkan banyak tahapan, mulai dari perencanaan awal hingga penyelesaian bangunan. Industri ini merupakan fondasi utama dalam pembangunan infrastruktur suatu wilayah. Selanjutnya itu kami menggunakan standar peraturan yang digunakannya itu bisa dilihat dalam perancangan dan pelaksanaan pembangunan gedung ini digunakan berbagai standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Acuan utama yang digunakan antara lain Standar Nasional Indonesia yang dijadikan pedoman untuk memastikan bahwa aspek keselamatan, kenyamanan, serta fungsi bangunan terpenuhi sesuai dengan kekuatan yang berlaku dengan SNI yang kami gunakan. Bisa dilihat SNI-nya di bawah ini. Lanjut, material yang kami gunakan itu AFC-nya menggunakan 25, terus itu ada kuat leleh tulangan lenturnya itu 420 MPa, kuat leleh tulangan gesernya 280 MPa, terus fungsi bangunan yang kami buat itu kantor dengan bentang X 3,5 dan bentang Y 4. Selanjutnya itu kategori resikonya itu bisa dilihat dari tabel ini kami menggunakan kategori 4 karena menurut SNI 1727 tahun 2020, dalam perencanaan struktur beban desain minimum harus memperhitungkan faktor keutamaan sebagaimana tercantum pada tabel 1.52 ini, sesuai dengan ketentuan pasal yang berlaku dalam standar tersebut. Sebuah bangunan atau struktur dapat dikategorikan ke dalam lebih satu tingkat risiko bergantung pada jenis pembebanan yang dianalisis, misalnya akibat gempa maupun salju. Setelah kategori risiko ditentukan, nilai tersebut kemudian dikonversi menjadi faktor keutamaan berdasarkan tabel 15.2. Faktor ini selanjutnya mempengaruhi ketentuan desain pada beberapa aspek penting, antara lainnya beban gempa dengan SNI 1726 tahun 2023, nilai koefisien percepatan spektar desain, dikalikan dengan faktor keutamaan gempa. Selanjutnya itu penentuan beban matinya itu bisa dilihat di sini ada baja menggunakan berapa mm 7850, batu belah, batu bulat, batu gunungnya itu 1500, batu pecahnya 1450, dan lainnya bisa dilihat di tabel ini. Dan di sini juga masih menentukan beban matinya, bisa dilihat di tabel berikut. Next. Penentuan beban hidupnya itu bisa dilihat dari sini. Nah, di sini kami menggunakan gedung kantoran. Selanjutnya itu ada profil dimensi gedung dan fungsi gedung. Yang pertama itu cara menghitung setuju menurut hitung di mana H sama dengan I per 18,5. Yang kita dapatkan hasilnya 216,216 mm. Jadi dibulatkan ke atas itu 25 cm. Yang kedua itu dua ujung menerus, rumusnya sama dengan I per 21. Yang kita dapatkan hasilnya 190,476 mm dibulatkan ke atas menjadi 200 cm. Ya, menghitung estimasi dimensi awal kolom. Pertama kita akan menghitungkan beban mati atau DL. Lalu kita totalkan dengan plat lantai blok induk dan blok induk Y didapatkan 53,79. Lalu kita mencari beban mati tabel SDL. Nah, didapatkan totalnya itu 52,04. Lalu kita mencari pada plat atap didapatkan 16,42, pada balok 264,44. Nah, sedangkan pada PU bawah dan PU bawah di atas kolom didapatkan 0,92, PU bawah dan AG bawah didapatkan 242,186 dan AG rata-rata didapatkan 355 mm. Nah, pembulatannya dijadikan 400 mm atau kita buat kesatuan 40 cm. Nah, didapatkan kolom sebesar 40 kali 40 cm. Lalu kita mencari estimasi dimensi awal plat, dimana kita menentukan ketentuannya dulu untuk plat itu. Lalu kita mencari lembah efektif sayapnya dengan rumus seperti itu. Lalu mencari bagian badan dan luas totalnya, didapatkan luas totalnya itu 52.100 mm. Titik berat penampangnya itu 163,57 mm. Nah, momen Indonesia balok didapatkan 1,505.505.16.957.34 mm. Nah, pada plat yang memanjang itu sebesar 1,645 mm, yang memediakan 1,80 mm. Nah, yang minimumnya LN 1-nya 3.200 mm, LN 2-nya 3.200 mm. Lalu rasio kekuatannya itu 2,07 mm. Nah,
Dari perhitungan di atas diperoleh rata-rata rasio kekuatan 2,07 km, maka AFM lebih besar daripada 2. Maka kita dapat menentukan Hamin dengan rumus sebagai berikut. Nah, karena 2,073 lebih besar daripada 2, maka Hamin yang digunakan yaitu IN kali 0,8 tambah FY per 1400 per 36 kali 9B. Nah, didapatkan rumusnya itu 125 mm. Baik, di sini saya ingin menjelaskan informasi tentang pemodelan ETAPS. Jadi untuk pemodelan ETAPS sendiri itu adalah proses analisis struktur bangunan secara digital untuk memastikan kekuatan dan kestabilannya. Dalam ETAPS sendiri ditentukan sistem struktur, material, beban, dan penambang elemen seperti kolom, balok, dan pelat sesuai standar SMI. Hasil analisis memberikan data gaya dalam, momen, dan informasi yang menjadi dasar perencanaan agar bangunan aman dan efisien. Nah, untuk yang pertama itu input material ETAPS. Untuk saat pertama kita membuka aplikasi ETAPS itu akan muncul program seperti ini. Kita buat seperti ini. Untuk display unitsnya kita buat untuk meter SI. Untuk regionnya kita buat user. Kemudian style section kita buat ISC 14. Style desainnya ISC 36016 sama country desainnya ACI 31814. Setelah kita melakukan eh, program seperti itu, kita next, kemudian kita ditampilkan dengan data seperti ini. Nah, untuk number of grid-nya itu ada berapa lantai gitu kan. Kita karena membuat 4 lantai, makanya kita di sini klik 4 lantai, gradient X dan Y-nya. Terus kemudian untuk uh, spacing of grid in X itu maksudnya untuk bentang X. Di sini kelompok kami mendapatkan 3,5 dan di bentang Y kami mendapatkan bentang 4. Kemudian untuk pilihan struktural objeknya kita pilih grid only gitu. Kemudian lanjut kita membuat ke menu define. Kemudian setelah menu define kita material property untuk membuat data material gitu. Untuk di sini kami tampilkan contoh untuk tulangan geser FY280 seperti yang tertera pada soal. Itu kita edit mulai dari specify mass density-nya, itu massa per unit kolomnya. Itu karena di sini kita menggunakan apa geser itu kan besi tulangan ya. Jadi untuk massa per unit volumenya itu kita gunakan 7.850. Untuk modulus elastisitas dari baja itu sendiri 200.000 gitu. Kemudian kita modify show di sini. Baru kita menentukan untuk minimum yield stretch FY. FY itu kita masukin nilai FY kita nih. Seperti di sini ada 280. Kemudian tensile strength itu adalah 1,5 dikali dengan FY itu sendiri. Untuk FY rencana sendiri 1,1 dikali sama FY. Dan untuk FU itu 1,1 dikali sama FU-nya ini sendiri. Setelah itu baru kita masuk ke menu section properties untuk membuat strukturnya yaitu berupa balok atau kolom gitu ya. Nah, di sini untuk yang kami masukkan adalah balok, contoh untuk membuat section properties dari balok itu sendiri gitu. Kami di sini menggunakan balok ukuran 15 kali 25. Itu perhitungannya sudah ada di bab 1. Untuk material yang kita pakai adalah material yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu material beton dengan FC25 MPa. Ini udah ada dari soal. Kemudian untuk selanjutnya ada di untuk tadi itu kan kita di section properties memasukkan balok ya. Kemudian di sini kita tampilkan lagi untuk apa plat lantai gitu. Kami menggunakan ukuran 125 plat lantai. Menggunakan bahan material berupa beton dengan FC25 MPa. Kemudian baru kita masuk ke ini pembebanan pada kolom gitu ya. Maaf, ini baru kami membuat pemodelan 3D-nya gitu. Nah, ada di sini bisa dilihat. Setelah itu baru kita membuat pembebanan di sini. Jadi kita untuk memasukkan grid load gitu, dan untuk di balok sendiri itu ada beban SIDL, DL sama untuk di balok sendiri itu SIDL sih setahu saya. Dan kami memasukkan hanya di sekitar di luaran dari bangunan itu sendiri. Untuk dalam-dalamnya itu tidak kami masukkan bebannya. Tapi di sini yang tertera di sini adalah untuk plot ya, untuk plot lantai gitu. Yang beban yang ditaruh di sini 3,6 kilonewton. Kemudian kita adjust watts, kita apply, kemudian oke. Di situ jika sudah ada
seperti angka di sini, itu artinya bebannya sudah masuk gitu. Kemudian next. Nah, di sini kami di sini untuk mengatur apa saja yang bisa dilihat. Nah, di sini kami ingin mengeluarkan gaya dalam dari balok gitu kan, balok. Jadi makanya di sini kami atur hanya beam saja yang terlihat. Kemudian eh, di sini ada kita mau masukin beban juga di balok tersebut gitu untuk deadlocknya. Kemudian di sini sebentar. Hmm, oh, di sini langsung kami mau ngeluarin gaya dalam dari balok tersebut gitu ya. Di sini bisa dilihat untuk gaya-gaya yang ada di sini itu ada deadlock, left load, left roof, front load sama SIDL atau gaya pembangunan dinding gitu. Nah, untuk mengecek gaya-gaya yang ada pada balok tersebut di sini kami asumsikan kami beri contoh di plat lantai gitu. Untuk load yang bekerja itu ada dead load, ada left load, rain load, dan SIDL. Kenapa di sini ada rain load dan left roof? Karena yang kami berikan adalah di stories atap gitu. Makanya jadi di sini ada rain load sama left roof. Kemudian bagaimana nih nextnya? Nah, ini kemudian running analisis interpretasi awal hasil. Nah, ini kita setelah memasukkan semua pembebanan dan juga kita memasukkan apa? Kita merancang material, front section dan juga pembebanan yang sudah dibuat, baru kita jalanin gitu, kita run. So, jadinya seperti ini. Kita bisa lihat pembebanan-pembebanannya. Nah, setelah kita lihat, kita bisa melihat tuh gaya dalam yang ada dari balok tersebut gitu, dengan cara klik kanan gitu. Kemudian kita lihat load case-nya. Nah, di sini juga bisa kita lihat di 3D-nya gitu. Nah, untuk ini gaya dalam plat gitu ya, kita tampilkan juga di apa namanya di pembebanannya gitu. Nah, untuk ringkasan output dari perhitungan etaps ini, dalam pemodelan struktur menggunakan etaps, tabel elemen force menampilkan gaya-gaya internal seperti momen lentur, gaya geser, dan gaya aksial pada tiap elemen. Data ini penting untuk menilai kapasitas elemen struktur serta menentukan eh, apa namanya, gimana nih? Yaitulah menentukan dimensi penampang balok agar mampu menahan beban sesuai standar, momen maksimum dan minimum dari tabel tersebut menjadi dasar utama dalam perencanaan tulangan, ukuran balok, dan menjadi keamanan struktur secara keseluruhan. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan perhitungan dari topik 3 yaitu perhitungan balok. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya, nama saya Isi Kalian Saragi dengan NIM 123210005 dari kelas RA dari kelompok 2.2A. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmat Arifin Ilham dengan NIM 123100029 dari kelas RA dengan kelompok 2.2A praktis tutup beton. Nah, di sini kami berdua akan menjelaskan tentang perhitungan balok. Yang dimana di dalam perhitungan balok tersebut terdapat perhitungan tulangan lentur tarik dan tekan balok terhadap momen, Perhitungan tulang geser balok sangkal terhadap gaya geser, perhitungan torsi balok dan pengecekan apakah perlu penambahan tulangan akibat adanya torsi, penempatan dan detailing tulang lentur geser dan torsi, perhitungan lanjutan jangka pendek dan jangka panjang, perhitungan penyesuaian tulang akibat lentukan jika ada. dan finalisasi detailing balok. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan di modul 3 yaitu ada perhitungan balok. Yang dimana perhitungan balok itu merupakan proses untuk menentukan kekuatan, dimensi, serta jumlah tulangan yang akan diperlukan agar balok tersebut dapat menahan beban yang bekerja padanya. Contohnya itu seperti beban mati, beban hidup, ataupun beban tambahan lainnya. Nah, tujuan dari perhitungan ini adalah untuk memastikan balok tersebut memiliki kapasitas lentur, geser, dan torsi yang cukup, sehingga struktur itu aman, stabil, dan efisien sesuai dengan standar perencanaan yang berlaku. Next. Nah, di sini ada perhitungan tulangan lentur, tarik, dan tekan balok terhadap gaya momen. Di sini ada perhitungan positif dan negatif, yang dimana positif itu perhitungan lapangannya, dan negatif itu perhitungan dari tumpuannya. Nah, di sini tuh kami melampirkan hasil-hasilnya.
Untuk perhitungannya kita bisa lihat di Excel selanjutnya. Nah, tadi kita sudah lihat di PPT kita. Di PPT itu ada hasil dari perhitungan kami. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan secara singkat perhitungannya serta hasil yang kami dapatkan. Nah, di sini itu kita pertama-tama merencanakan tulangan lentur lapangan. Yang dimana kita menghitung diaksennya dengan rumus yaitu dari selimut beton ditambah sama setengah dari diameter tulangan, yang dimana itu selimut beton yang kami pakai itu adalah 40 dan diameter 13. Nah, dari hasil tersebut kita mendapatkan, dari perhitungan tersebut kita mendapatkan 59,5 mm. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai D, yang dimana nilai D itu dihitung dari nilai nilai H balok dikurang dengan nilai D aksen yang kita dapatkan tadi, dan hasilnya itu 190,5 mm. Selanjutnya kita menghitung nilai AS, yang dimana rumusnya itu 2 dikali 1/4 dikali dengan nilai V dikali sama nilai diameter tulangan pangkat 2. Yang dimana hasil dari AS itu yaitu 265,33 mm kuadrat. Nah, selanjutnya kita menghitung keseimbangan horizontalnya. Yang dimana itu rumusnya adalah nilai AS dikali dengan nilai FV aksen dibagi sama 0,5 dikali dengan F aksen C dan dikali dengan nilai B balok. Hasil yang didapatkan yaitu 34,961 mm. Nah, selanjutnya kita akan mengecek asumsi tulangan tarik leleh. Yang dimana itu rumusnya adalah 0,5 dikali dengan 600 dibagi sama 600 ditambah dengan nilai FI aksen. Nah, hasilnya itu 0,50. Selanjutnya yaitu menghitung A dibagi D, yang dimana itu rumusnya nilai A yang kita dapatkan tadi dibagi dengan nilai D yang kita dapatkan. Dan hasilnya yaitu 0,183 dan benar adanya kalau misalnya A per D itu lebih kecil sama dengan AB per D. Nah, selanjutnya kita akan mencek rasio tulangan. Pertama itu luas tulangan maksimum, yang dimana itu ada 2 rumus. Nah, dari 2 rumus tersebut nanti kita akan mengambil yang dimana itu yang dimana itu nilai terbesar. Nah, yang pertama itu kita menggunakan rumus 0,25 dikali akar dari F aksen C dan dibagi dengan nilai FY aksen dan dikali dengan nilai B dan dikali dengan nilai D. Nah, hasil yang didapatkan yaitu 55,044 mm kuadrat. Nah, rumus yang kedua yaitu AS min sama dengan 1/4 dibagi dengan FY aksen dikali dengan nilai B dan dikali dengan nilai D. Hasilnya yaitu 95,25 mm kuadrat. Jadi nilai AS min yang digunakan itu yaitu 95,25 mm kuadrat. Selanjutnya itu ada nilai rasio tulangan minimum dan maksimum. Yang dimana itu rumusnya untuk yang minimum itu nilai dari AS min dibagi dengan nilai B dikali D, yaitu hasilnya 0,00333. Dan untuk yang nilai maksimumnya itu kita hasilkan dari 0,75 dikali 0,85 dikali dengan nilai beta 1 yaitu 0,85 dan dikali dengan F aksen C dibagi dengan FY aksen dikali dengan 600 dibagi 600 ditambah nilai FY aksen. Nah, hasilnya yaitu 0,01897. Dan kita menghitung nilai yang terpakainya yaitu dengan rumus AS dibagi dengan B dikali dengan nilai D. Hasilnya yaitu 0,0928. Nah, dari perhitungan ini didapatkan bahwa kondisinya yaitu under reinforced yang tercapai, yang mana nilai minimum lebih kecil dari nilai terpakai dan nilai terpakai lebih kecil dari maksimum. Nah, selanjutnya itu menghitung kapasitas momen nominal berdasarkan keseimbangan momen. Nah, di sini dihitung dengan rumus nilai AS dikali dengan nilai FI aksen dikali dengan nilai D dikurang dengan nilai A dibagi 2. Dan hasilnya yaitu 19,281043,64 Newton mm. Nah, kita konversi satuannya menjadi kilonewton meter, yang dimana hasilnya jadi 19,28 kilonewton meter. Nah, selanjutnya itu menentukan faktor reduksinya. Nah, nilai C ini didapatkan dari nilai A dibagi dengan nilai beta 1, yang dimana hasilnya 41,130 mm, dan nilai S ini didapatkan dari nilai D dikurang dengan nilai C dibagi dengan nilai C dan dikali 0,003. Nah, hasil yang didapatkan yaitu 0,01089. Karena nilai S itu lebih besar dari 0,05, maka digunakan diameternya itu yaitu 0,90. Lalu kita mencek terhadap gaya dalamnya. Nah, di sini MU yang kami dapatkan dari pengolahan etap situ, MU lantai pertama itu yaitu 3,8892. Jika dibandingkan, benar adanya kalau nilai MU yang kami dapatkan itu lebih kecil dari nilai dari diameter dikali dengan nilai MN yang didapatkan tadi. Karena nilai diameter dikali MN yang kami dapatkan yaitu hasilnya 17,352. Kita akan mencari negatif tumpuan. Nah, tumpuan ini sama seperti lapangan semua rumusnya, tetapi yang membedakan hanya nilai MU yang dikeluarkan dari etaps. MU yang dapat dari etaps itu sebesar 6,64. Nah, ini harus lebih kecil daripada diameter plus
diameter kali mm. Nah, kami mendapatkan nilainya itu 17,35, artinya ini memenuhi syarat karena mu-nya lebih kecil daripada diameter kali mm. Nah, selanjutnya kita akan mencari perencanaan tulang geser lapangan. Tahap pertama yaitu menghitung geser nominal minimum. Nah, ini Fn sama dengan Fu per diameter. Nah, didapatkanlah itu 19,59 Fn-nya. Lalu kita akan menghitung kapasitas geser dari beton. Pertama kita akan mencari ρ dengan rumus AS per BD, dia dapatkan hasilnya 0,093. Nah, karena ρ-nya lebih besar dari 0,75, maka digunakan rumus FC-nya itu 0,16 dikali alfa akar F aksen tambah 17 ρ per VU per MU dikali B dikali D lebih kecil daripada 0,29 akar FC aksen kali B kali D. Nah, didapatkannya FC itu sebesar 23,81 kN. Nah, untuk nilai 29 akar FC aksen kali B kali D didapatkan 41,47. Nah, ini memenuhi syarat karena FC-nya lebih kecil daripada 0,29 akar FC kali B dikali D. Nah, cara memenuhi syarat kita akan menentukan spasi penulangan. Spasi penulangan itu kita mencari pertama tuh batas zona 1. Nah, batas zona 1 tuh rumusnya 0,5 kali FC yang didapatkan 11,906 kN. Nah, kedua kita akan mencari batas zona 2. Nah, di sini ada dua syarat. Karena syarat pertama itu dengan rumus FC tambah 75 akar Xn per 100 per 1200 kali B kali D didapatkan hasil syarat 1 ini sebesar 32,74 kN. Nah, di syarat 2 dengan rumus FC plus 1/3 akar Xn kali B dikali D didapatkan 71,4375 kN. Nah, digunakan syarat 1 karena nilainya lebih kecil daripada syarat 2. Dengan nilai FC segitu, maka berada di zona 2. Dengan nilai FC 23,8125 maka berada di zona 2 karena 11,90 lebih kecil 23,81 lebih kecil daripada 3274. Nah, lalu kita akan mencari spasi berdasarkan zona 2. Kita mencari nilai AV. Nilai AV itu digunakan rumus 2 kali 1/4 kali pi kali 10 pangkat 2 didapatkan 157,08 mm persegi. Nah, setelah itu kita mencari nilai S. Setelah itu kita asumsi diameter tulang geser dengan dua kaki, yaitu dengan rumusnya S lebih kecil daripada 3 AV per Y per BW atau S lebih kecil 1200 per 75 dikali AV per FY per FC aksen kali BW. Didapatkan S pertama tuh 879,2 dan S kedua tuh didapatkan 932,81. Nah, S pertama lebih kecil daripada S kedua. Nah, pilih yang paling kecil. Jadi kita pilih pakai S yang paling kecil yaitu 79,2. Lalu kita akan membandingkan S lebih kecil daripada 0,5 kali D didapatkan yaitu 9,25. Nah, lalu kita akan membandingkan nilai S lebih kecil daripada 600. Berdasarkan hasil, nilai spasi terkecil terdapat pada S lebih kecil 0,5 D. Maka digunakan tulangan sengkang dua kaki dengan diameter 10 100. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yang dimana saya akan menjelaskan perencanaan tulang geser tumpuan. Nah, tadi itu sudah dijelaskan teman saya tentang rumus-rumus daripada yang mencari ininya. Nah, sebenarnya rumusnya itu sama, cuman terdapat perbedaan nanti di hasil batas atas zona 2. Nah, yang pertama itu di sini menghitung geser nominal minimum, didapatkan hasilnya itu 19,5944, lalu menghitung kapasitas geser dari beton, yang dimana nilai ρw-nya didapatkan 0,0093 dan nilai FC-nya itu 23.812,5 Newton atau dikonversi jadi 23,81 kilonewton. Lalu itu dari rumus yang di samping ini didapatkan hasilnya 41,433 setelah dikonversi ke kilonewton. Maka nilai FC itu lebih kecil daripada nilai perhitungan 0,29 dikali akar FC dikali B dikali D. Nah, selanjutnya itu kita menentukan spasi penulangan. Yang pertama itu dengan batas atas zona 1, yang dimana rumusnya itu yaitu 0,5 dikali dengan nilai FC tadi, yang dimana hasilnya 11,906 kilonewton. Nah, selanjutnya itu dengan batas atas zona 2, yang dimana itu terdapat dua syarat. Yang pertama itu dengan syarat 1 dengan rumus yang sudah dijelaskan teman saya tadi,
Yang dimana di sini terdapat perbedaan dengan lapangan. Pada tumpuan ini didapatkan hasil syarat 1 itu 23,812 kN, sedangkan di lapangan kita dapatkan hasilnya yaitu 32,742 kN. Nah, selanjutnya itu di syarat 2 itu didapatkan hasil 23,8125 kN, sedangkan di lapangan itu didapatkan hasil 71,4375 kN. Nah, selanjutnya itu kita akan menggunakan syarat pertama karena nilai syarat pertama itu lebih kecil daripada syarat kedua. Dengan nilai FC yang kita dapatkan tadi, maka ini itu berada di zona 2 karena 11,906 itu lebih kecil dari 23,8125 dan lebih kecil dari 32,742. Nah, selanjutnya itu kita menghitung spasi berdasarkan zona 2, yang mana nilai F-nya didapatkan 157 mm kuadrat dan nilai S-nya itu didapatkan 8 nilai S-nya itu didapatkan 879,2 atau didapatkan juga nilai S-nya itu 937,8133. Nah, yang dipilih itu yaitu nilai yang lebih kecil, maka digunakan yaitu 879,2. Nah, selanjutnya itu kita lakukan juga perbandingan dari nilai S lebih kecil dari nilai 0,5 dikali D, lalu nilai S lebih kecil sama dengan dari 600. Nah, selanjutnya itu maka dapat disimpulkan bahwa karena nilai spasi terkecil adalah di S lebih kecil, di perhitungan S lebih kecil sama dengan 0,5 kali D, maka digunakan tulangan sengkang dua kaki dengan diameter 10 sampai 100. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan perhitungan torsi, yang dimana nilai torsi dari etaps yang kami dapat itu yaitu nilai TU-nya 0,64 kN/meter. Nah, pertama kita ngecek apakah torsi tersebut bisa diabaikan atau tidak. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, ternyata torsi yang kami dapatkan itu tidak dapat kita abaikan karena nilai torsi kami 0,64 lebih kecil daripada hasil perhitungan tersebut yaitu 547,119 kN/mm. Nah, selanjutnya itu ada torsi keseimbangan atau torsi kompabilitas, yang dimana torsi itu dibutuhkan untuk keseimbangan. Maka desain penampang terhadap TU sama dengan 1,7411 kN/meter. Nah, selanjutnya mengecek kapasitas penampang untuk menampung torsi. Yang pertama itu menentukan area dan keliling dari sengkang tertutup. Yang dimana nilai AOH itu didapatkan dengan nilai H dikurang dengan 2 dikali dengan selimut beton, dikurang dengan nilai 2 dikali 5, dan dikali dengan nilai B dikurang dengan 2 dikali nilai selimut beton, dikurang 2 dikali 5. Hasilnya yaitu 9.600 mm kuadrat. Lalu kita menghitung nilai ROH-nya, yang dimana itu perhitungannya dari nilai 2 dikali dengan nilai H-nya dikurang dengan 2 dikali nilai selimut beton dikurang 2 kali 5 ditambah dengan nilai B dikurang dengan 2 dikali selimut beton dikurang 2 dikali 5. Hasilnya yaitu 440 mm kuadrat. Nah, selanjutnya kita menghitung atau menentukan kapasitas geser beton. Nah, itu kita menghitung nilai FC-nya, yang dimana rumusnya itu 1/6 dikali dengan akar dari F aksen C dikali dengan nilai B dan dikali dengan D. Hasilnya yaitu 23,8125 setelah kita konversi ke kilonewton. Selanjutnya kita ngecek apakah bagaimana kapasitas penampan terhadap torsi. Nah, di situ itu rumusnya yaitu FU per B dikali D pangkat 2 ditambah dengan nilai TU dikali rho H dibagi dengan 1,7 AOH kuadrat dipangkatkan 2. Nah, di sini kita menghitung satu-satu. Nilainya didapatkan, maka nilai yang setelah ditambahkan dari keduanya itu didapatkanlah hasilnya 2,644. Lalu itu kita menghitung juga dari nilai nilai perhitungan ini yaitu hasilnya dengan 25,9814. Maka berdasarkan hasil tersebut dapat dicek bahwa ukuran penampang balok tersebut sudah cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perhitungan tulangan torsi. Nah, tahap pertama ialah menghitung kebutuhan sengkang untuk menahan geser dari desain tulangan geser AV per S. Pertama, kita mencari VS dengan rumus VU per diameter min VC. Didapatkan hasilnya 23832,0944 Newton. Nah, kedua, kita menentukan nilai AV per S dengan rumus AV per S yaitu VS per FV kali D. Didapatkan hasil 0,44 mm persegi per jam. Mm persegi per mm.
Lalu kita menghitung kebutuhan sengkang untuk menentukan torsi AT per S. Pertama, kita mencari TU. TU yang didapatkan yaitu sebesar 2321,466,667 Newton. Lalu kita mencari nilai AO. Nah, AO ini rumusnya 0,85 dikali AOH. Nah, didapatkan dari perhitungan kami yaitu 8160. Nah, setelah itu kita mencari AT per S dengan rumus TU per 2 kali AO dikali FY kali COT dikali COT 45 derajat. Didapatkan nilai 0,5080 mm persegi per mm. Nah, setelah kita melakukan perhitungan, kita lanjut menghitungkan penjumlahan kebutuhan sengkang menahan geser dan menahan torsi. Nah, di sini kita mencari AV plus T per S dengan rumus AV per S ditambah 2 kali AT per S. Nah, didapatkan sebesar 1,46 mm persegi per mm. Nah, selanjutnya kita mencari cek apakah AV plus T per S terhadap syarat sengkang minimum. Nah, ini kita cek loh apakah sesuai atau tidak. Nah, di pengecekan ini terdapat dua syarat. Syarat pertama, AV plus T per S harus lebih besar daripada 0,62 akar FC asad kali B dikali FYT. Nah, di kami memenuhi, yaitu hasil AV plus T per S lebih besar daripada 0,62 akar FC asad kali B kali FYT, yaitu 0,166. Nah, ini memenuhi syarat. Lalu, syarat kedua tetap sama seperti syarat pertama, cuma pembesarannya aja, persyaratannya aja, yaitu AV tambah T plus AV tambah T per S harus lebih besar daripada 0,35 dikali B dikali FVT. Nah, hasil ini didapatkan yaitu 0,1875, yaitu ini memenuhi syarat karena itu lebih besar, lebih kecil daripada AV plus T per S. Nah, didapatkan bahwa kebutuhan sengkang lebih besar daripada syarat, sehingga nilai minimum tidak menentukan. Pilihan untuk tulangan AVT per S yaitu 1,463 mm persegi per mm. Nah, jika tidak memakai tulangan D10 dengan dua kaki, maka spasinya harus diperkecil. Asumsinya S-nya 50 mm. Nah, lalu dari asumsi itu kita jadi AV 2 kali 1/4 kali pi kali 10 pangkat 2 sebesar 1,157,08 mm persegi. Lalu kita mencari spasi minimum dengan target kebutuhan tulangan 1,463 mm persegi per mm. Yaitu didapatkan jumlahnya 107,32. Nah, maka spasi sengkangnya adalah 107,35 mm. Nah, lalu kita mencari apakah sengkang ini cek spasi terhadap syarat spasi minimum dengan tentuan SNI 2847/2019 9.7.6.3.3. Nah, di SNI ini juga ada dua syarat, yaitu syarat pertama, S harus lebih kecil daripada PH per 8. Nah, S yang kita dapatkan yaitu 61,5, S yang didapatkan itu 107,32. Nah, dia lebih besar daripada PH per 8, maka ini tidak memenuhi syarat atau tidak oke. Nah, lalu syarat kedua yaitu S harus lebih kecil daripada 300 mm. Nah, di syarat ini tidak memenuhi. Maka setelah penyesuaian desain torsi, tulangan geser yang digunakan adalah D1050. Nah, setelah kita menghitung perhitungan geser tulang torsi, kita memasuki perhitungan tulangan longitudinal torsi. Nah, di perhitungan ini kita pertama menentukan nilai kebutuhan tulangan longitudinal torsi minimum. Nah, dengan AL sama dengan AT per S kali PH kali FYT per FY kali COT pangkat 2. Nah, didapatkan hasilnya yaitu 56,79 mm persegi. Lalu kita habis itu kita menentukan ke nilai kebutuhan tulangan longitudinal torsi minimum. Nah, di sini ini ada dua syarat A dan syarat B. Syarat A yaitu AL min 0,42 kali FC aksen akar FV aksen kali per FY min
minus dikurang AT per S dikali PH dikali FY dikali FYV per FY. Nah, didapatkan hasilnya yaitu syarat pertama, syarat A yaitu minus 147,85 mm persegi. Dan di syarat B, AL min-nya dengan rumus 0,42 kali akar FY aksen per FY dikurang 0,175 dikali B per S dikali PH dikali FYV per FY. Nah, didapatkan dari rumus tersebut, kita dapatkan syarat B yaitu 127,25 mm persegi. Nah, AL min syarat B lebih besar daripada AL syarat A. Maka yang digunakan adalah 193,76 mm persegi. Maka yang digunakan 199,55 mm persegi. Nah, lalu kita mengecek tulangan longitudinal dari desain lentur terhadap kebutuhan tulangan longitudinal total. Pertama, kita mencari AS terpasang dengan rumus 4 kali 1 per 4 kali Pi kali 13 pangkat 2. Didapatkan 530,66 mm persegi. Lalu, AS terpasang harus lebih besar daripada AL yang digunakan, yaitu 1,25. Maka ini memenuhi torsi longitudinal. Selanjutnya kita akan mencari perhitungan lanjutan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan lanjutan, yang dimana lanjutan balok itu bertujuan untuk memastikan bahwa balok tidak mengalami deformasi berlebihan akibat beban yang bekerja, sehingga struktur itu tetap aman, nyaman, dan berfungsi dengan baik. Lanjutan yang terlalu besar itu dapat menyebabkan retak pada elemen non-struktural, contohnya itu seperti dinding, plafon, ataupun lantai, serta menimbulkan rasa yang tidak nyaman bagi penghuni bangunan tersebut. Oleh karena itu, lanjutan itu perlu dikendalikan melalui perencanaan dimensi balok, penentuan jumlah dan posisi tulangan, serta pemilihan mutu material yang sesuai. Nah, di sini kelompok kami sudah melakukan perhitungan lanjutan, yang dimana saya akan menjelaskan sedikit perhitungan dari yang kami lakukan. Yang dimana di sini pertama ada cek apakah balok tersebut terletak pada keadaan beban layan. Nah, pertama itu kita menghitung titik pusat penampangnya, yang dimana rumus Weber itu yaitu A dikali Y itu dibagi dengan A yang dihasilkan 125 mm. Lalu kita menghitung momen inersia grossnya atau IG, yang dimana itu dengan rumus B dikali H pangkat 3 dibagi dengan 12, didapatkan hasilnya 195,312500 mm pangkat 4. Lalu kita menghitung momen retaknya atau MCR-nya, yang dimana rumusnya itu yaitu FR dikali momen inersia gross dibagi dengan nilai YT, yang dimana FR itu didapatkan dengan perhitungan 0,62 dikali dengan akar dari F aksen C. Nah, dari perhitungan tersebut didapatkan nilai MCR-nya 4,843 kilonewton meter. Lalu setelah itu kita ngecek momen yang terjadi akibat DL, SIDL, dan LL terhadap momen retak atau MCR. Yang dimana nilai ini didapatkan dari expert dari etaps pada lantai 1, yang dimana nilai DL yang didapatkan pada lapangan 1,153, pada tumpuan 1,972. Lalu untuk nilai SIDL pada lapangan didapatkan 1,870, lalu untuk tumpuan 2,864. Lalu untuk nilai LL-nya itu didapatkan di lapangannya 0,732 dan di tumpuannya itu 1,161. Lalu kita membandingkan terhadap nilai MCR-nya untuk dapat kita tentukan terjadinya retak apa tidak. Nah, pertama itu terhadap beban mati lapangan, yang dimana rumusnya yaitu DL ditambah dengan nilai SIDL dihasilkan 3,024, lalu dibandingkan dengan nilai MCR, didapatkan bahwa nilai MCR itu lebih besar daripada nilai DL ditambah SIDL, maka dapat disimpulkan tidak terjadinya retak. Lalu selanjutnya yaitu terhadap beban mati tumpuan, yang dimana rumusnya itu sama seperti sebelumnya, dan didapatkan hasilnya 4,836, lalu dibandingkan dengan nilai MCR, dan ternyata nilai MCR tersebut lebih besar daripada nilai DL ditambah dengan SIDL yang ada di tumpuan. Dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi retak. Selanjutnya itu terhadap beban mati plus beban hidup lapangan, yang dimana rumusnya yaitu nilai DL ditambah dengan nilai SIDL ditambah dengan nilai LL yang ada di lapangan, lalu dibandingkan dengan nilai MCR yang didapatkan tadi, dan dapat disimpulkan bahwa nilai MCR-nya masih lebih besar daripada nilai DL ditambah SIDL ditambah LL yang ada di lapangan. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi retak. Selanjutnya yaitu terhadap beban mati dan beban hidup yang ada di tumpuan, yang dimana rumusnya itu sama seperti sebelumnya dan didapatkan hasilnya 5,9982, yang dimana selanjutnya kita bandingkan dengan nilai MCR dan dapat disimpulkan bahwa nilai MCR lebih kecil daripada nilai
SIDL ditambah DL ditambah LL yang ada di tumpuan. Maka terjadinya retak terhadap beban mati plus beban hidup tumpuan. Lalu retak itu tidak muncul kalau misalnya tegangan tarik pada beton akibat beban-beban tersebut lebih kecil dari kekuatan tarik beton, atau jika ada penulangan yang cukup sehingga tegangan tarik itu dapat ditahan oleh baja sehingga beton itu tidak retak, atau retaknya masih bisa dibilang sangat kecil dan dapat terkontrol. Selanjutnya yaitu perhitungan momen inersia retak, yang dimana pertama kita menghitung nilai N, yang dimana nilai N itu dengan rumus nilai ES dibagi dengan nilai EC, yang dimana dihasilkan 8,510. Lalu kita mencari nilai D aksen yang dimana hasilnya 56,5 mm, mencari nilai D yang dimana hasilnya 193,5 dengan satuan milimeter. Lalu kita mencari nilai C1 dan C2 yang dimana berdasarkan perhitungan dapat dihasilkan nilai C1-nya itu 101,575 mm dan C2-nya itu minus 109,758. Maka yang kita gunakan yaitu nilai daripada C1. Selanjutnya itu kita menentukan inersia retak penampang daerah lapangan. Yang dimana rumusnya yaitu B dikali C pangkat 3 dibagi dengan 12 ditambah dengan B dikali C dikali dengan C per 2 pangkat 2 ditambah dengan 0 ditambah dengan nilai N dikali dengan AS tarik dikali dengan C dikurang D pangkat 2 dan ditambah dengan nilai 0 ditambah dengan N dikurang 1 dikali dengan nilai AS tarik lalu dikali dengan C dikurang D aksen pangkat 2. Maka dihasilkan yaitu 523,523,1660,88 mm pangkat 4. Lalu itu kita menghitung lanjutan akibat beban mati. Kita menghitung momen inersia efektif di daerah lapangan yang dimana nilai ini kita ambil dari perhitungan yang sebelumnya tadi. Nah, didapatkan hasil tadi tidak retak, maka nilai IE-nya sama dengan nilai IG. Yang dimana nilai IE-nya itu sama dengan 1,195312500 mm pangkat 4. Lalu kita menghitung momen inersia efektif di daerah tumpuan yang dimana itu sama seperti yang tadi, didapatkan hasil kita pindahkan hasil yang tadi kita dapat dari atas dan dihasilkan tidak retak, maka nilai IE-nya juga sama dengan nilai IG, maka nilai IE-nya itu 195,312,500 mm pangkat 4. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai ICR lebih kecil atau sama dengan nilai IE, lalu nilai IE lebih kecil sama dengan daripada nilai momen inersia grossnya. Maka setelah itu kita setelah itu kita akan menghitung momen inersia efektif rata-ratanya, yang dimana nilai IE itu didapatkan daripada 0,50 dikali dengan nilai IE lapangan, ditambah dengan 0,25 dikali dengan nilai IE tumpuan kiri dan tumpuan kanan. Setelah itu dihasilkan yaitu 1,953,125,500 mm pangkat 4. Lalu kita menghitung lanjutan seketika akibat beban mati, yang dimana delta ID itu dihasilkan dari 5/48 dikali dengan ln kuadrat dibagi dengan EI dan dikali dengan nilai M lapangan ditambah dengan 0,1 dikali dengan M tumpuan ditambah dengan tumpuan kanan dan ditambah dengan M tumpuan kiri. Maka dihasilkan 1,1741399 mm. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Rahmat Arifin Ilham. Oke, saya akan belajar perhitungan teman saya terhadap beban mati plus beban hidup lapangan MDL lapangan. Nah, ini yaitu DL plus SDL plus CL lebih besar daripada MCR. Nah, sedangkan perhitungan kita tidak lebih besar, artinya tidak retak. Nah, maka IE karena tidak retak, maka IE sama dengan IG. Nah, IE-nya itu 1953112,500 mm 4. Lalu ICR pas lebih kecil dari IE, lebih kecil dari IG. Nah, dari hasil angka ICR, IE dan IG, mereka memenuhi semua. Jadi ini oke atau memenuhi syarat. Nah, lalu terhadap beban mati plus hidup plus tumpuan MADL plus RR. Ini sama seperti yang MADL plus RR lapangan, cuma ini pakai angka tumpuan. Nah, dari MADL plus RR lapangan, nah didapatkan juga hal yang sama. ICR lebih kecil daripada IE, lebih kecil daripada IG. Nah, dari hasil angka ini, dia memenuhi syarat, jadi oke dia. Nah, lalu setelah memenuhi syarat kedua tersebut, kita mencari momen inersia efektif rata-rata. IF rata-rata itu sama dengan IF sama dengan 0,50 kali IE lapangan tambah 0,25 IE tumpuan kiri plus IE tumpuan kanan. Didapatkan hasil 188,90,85,7,6,3 mm 4. Lalu hitung seketika akibat beban mati pas hidup dengan rumusnya 5/48 dikali IN pangkat 2 per IL dikali M lapangan tambah 0,1 dikali M tumpuan ditambah M tumpuan kanan dan kiri. Didapatkan hasil sebesar 1,50 mm. Lalu kita mencari hitungan lanjutan ketiga akibat beban mati dan hidup. Nah, rumusnya itu delta IDL plus L dikurang delta ID. Nah, didapatkan hasilnya 0,33 mm. Nah, dari data-data di atas kita bisa cek lanjutan terhadap syarat. Nah,
yang kita pakai adalah karena ini lantai 1, kita pakai lanjutan seketika akibat L dan lanjutan seketika akibat L. Jadi rumusnya itu L delta IL harus lebih kecil daripada L 390. Kenapa 390? Karena ini lantai 1. Lanjutan seketika lanjutan yang diperhitungkan itu lanjutan seketika akibat L-nya karena dia cuma menahan beban L lantai 1 ini. Jadi dia pakai 390. Jadi hasilnya itu L per 390 hasilnya 11,11. Nah, sudah mendapatkan itu, kita mencari lanjutan jangka panjang terhadap syarat. Nah, dalam perhitungan ini kita menentukan apakah bangunan ini bertahan selama 60 bulan atau lebih. Makanya untuk itunya kita pakai 2. Nah, jadi PTK-nya itu didapatkan dari hasil perhitungan perkiraan 60 bulan atau lebihnya, kita dapatkan 0,009285. Setelah kita mencari PTK-nya, kita menentukan faktor beban tetapnya. Nah, lambda deltanya yang kita dapatkan yaitu 1,36 dan delta I totalnya kita dapatkan 1,93. Setelah kita menentukan faktor beban hidup, kita mencari lanjutan jangka panjang terhadap syarat. Nah, delta I total harus lebih kecil daripada L 480. Karena bagian L total menjadi setelah kenapa L 480? Karena bagian dari L total yang terjadi setelah pemasangan elemen non-struktural yaitu jumlah dari lanjutan jangka panjang akibat semua beban tetap dan lanjutan seketika akibat penambahan beban hidup. Makanya dibagi 480. Nah, jadi L dibagi 480 didapatkan 8,33. Ini lebih kecil. Jadi perhitungan lantai 1 dinyatakan aman untuk segi lanjutannya. Perbandingan 1, 2, 3, 4, lantai 1 itu MADL plus L lapangan ini tidak retak dan MADL plus L tumpuannya retak. Nah, di lantai 2-nya itu MADL plus L lapangannya tidak retak dan MADL plus L tumpuannya retak. Nah, di lantai 3 MADL plus L lapangan itu retak dan MADL plus L tumpuannya retak. Nah, di lantai 4-nya MADL lapangannya tidak retak dan MADL plus L tumpuannya tidak retak. Perhitungan lantai 1 sampai lantai 4 menunjukkan bahwa nilai lanjutan jangka panjang yang terjadi masih berada di bawah batas lanjutan yang diizinkan. Hal ini berarti balok masih memenuhi persyaratan kenyamanan dan tidak menimbulkan kerusakan struktural. Dengan lanjutan jangka panjang yang lebih kecil dari batas izin, struktur dinyatakan aman terhadap defleksi dan dapat dipastikan bahwa kinerja serta fungsi bangunan tetap terjaga sepanjang umur layan. Berdasarkan perhitungan desain luntur, desain geser, dan desain torsi di lapangan dapat disimpulkan bahwa semua nilai yang diperoleh telah memenuhi syarat yang ditentukan.